Baik, selamat pagi, siang, ataupun malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, jadi di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari artikel kami dengan judul Hegemoni Moral dan Tekanan Sosial dalam Cerpen Pamong, Analisis Tokoh-tokoh menggunakan pendekatan teori Gramsci. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, izinkanlah saya memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama saya sendiri, Aniani Sadul Fitri dengan NIM akhir 216. Selanjutnya, Saya Lalia Amalia dengan NIM akhir 213. Saya Isrul Zamzami Fauzia dengan NIM akhir 240. baik, jadi itu dia anggota kelompok saya. Kita langsung masuk saja ke pembahasan pada artikel kali ini. Artikel kami dengan judul Hegemoni Moral dan Tekanan Sosial dalam Cerpen Pamong, analisis tokoh-tokoh menggunakan pendekatan teori Gramsci ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah sastra sebagai cerminan sosial. Jadi cerpen Pamong ini merupakan karya sastra. Kami mengambil cerpen ini karena cerpen ini itu memiliki cerminan dari kehidupan sosial sehari-hari kita. Kemudian yang kedua, yakni cerpen sebagai media kritik sosial. Di dalam cerpen Pamong ini juga terdapat kritik-kritik terhadap kehidupan sosial-sosial yang ada dalam keseharian. Yang ketiga, yakni relevansi teori hegemoni Gramsci. Jadi dalam artikel ini kami menggunakan teori hegemoni Gramsci untuk menganalisis cerpen Pamong. Kemudian yang keempat ada proses hegemoni dalam kehidupan sehari-hari. Nah, proses hegemoni dalam kehidupan sehari-hari ini dianalisis menggunakan teori hegemoni Gramsci ini. Kami menaruh beberapa data dari beberapa tokoh dalam cerpen Pamong. Yang selanjutnya kemudian ada tujuan. Ini untuk mengungkapkan cerpen Pamong merefleksikan realitas sosial tentang kekuasaan, tekanan sosial dan moralitas melalui tokoh-tokohnya dengan menggunakan pendekatan teori hegemoni Gramsci. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian ini merupakan suatu jenis metode kualitatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan deskripsi. Nah, untuk itu penelitian ini menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci sebagai landasan teoritis guna untuk menelusuri relasi kekuasaan ideologi yang terkandung di dalam tokoh-tokoh maupun struktur sosial dalam teks sastra ini. Nah, data utamanya dalam penelitian ini adalah sebuah cerpen Pamong yang berjudul Pamong karya dari M. Rosid HW, di mana pengumpulan datanya biasanya dilakukan dengan teknik dokumentasi dan pembacaan cermat terhadap naskah cerpen untuk mengidentifikasikan suatu kutipan naratif, dialog, dan deskripsi yang menunjukkan suatu praktik hegemonik. Nah, selanjutnya data dianalisis menggunakan suatu teknik analisis dengan mendepankan pembacaan ideologis terhadap struktur naratif dan karakteristik tokoh. Kemudian teknik analisis ini dilakukan secara interpretasi dengan mengkaitkan temuan dalam teks, kerangka teori Gramsci, khususnya konsep-konsep hegemoni, dominasi, persetujuan, dan tekanan sosial. Dengan pendekatan ini diharapkan penelitian mampu untuk menuangkan relasi kekuasaan, kultural, dan ideologi yang membentuk watak dari tokoh serta tindakan apa saja yang dialami oleh tokoh dalam cerpen ini. Selanjutnya, Baik, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Jadi, apa sih hegemonisasi itu? Yakni hegemonisasi itu proses mempertahankan pengaruh kekuasaan atau dominasi atas suatu kelompok. Jadi hegemoni itu dapat terjadi di beberapa tempat yang terbagi dalam 5. Yang pertama ada di golongan keluarga, pendidikan, agama, media, dan juga tokoh masyarakat. Kita langsung masuk ke hasil dan pembahasannya. Yang pertama di dalam artikel ini kita memakai 3 sub poin. Yang poin pertama yakni hegemoni keluarga dalam masyarakat pada Toko Agus. Jadi hegemoni dalam cerpen Pamong tidak tampak sebagai tekanan, melainkan sebagai cinta dan pengabdian yang
pada akhirnya menjerat kesadaran individu. Jadi dalam cerpen Pamong ini, dalam poin hegemoni keluarga dan masyarakat, di sini ibu berperan sebagai simbol hegemoni keluarga. Jadi di sini ibu itu sebagai suara dominan keluarga yang mengarahkan pilihan hidup anaknya. Sedangkan dalam untuk peran masyarakat sendiri, itu sebagai produsen terbentuknya hegemoni pada desa. Jadi pada cerpen Pamong, masyarakat memiliki kepercayaan yang sangat tinggi terhadap ucapan Pamong. Jadi pada intinya di sini berfokus pada tokoh Agus yang kemudian tokoh Agus ini dipaksa ibunya untuk menjadi pamong, dan juga tekanan dari masyarakat juga membuat sang tokoh Agus ini secara kesadaran individu itu akhirnya menerima untuk menjadi pamong tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu berupa tekanan sosial dan harapan keluarga. Nah, pada cerpen Pamong, karya M. Rosid ini menggambarkan suatu tekanan sosial yang kuat dan harapan dari keluarga Agus yang menjadi suatu instrumen ideologi yang dimana ini mendukung suatu proses hegemonisasi dalam struktur masyarakat desa. Nah, kebetulan tokoh Agus ini menempatkan pada dirinya di desa Banjararum. Nah, dalam karya ini tokoh Agus merupakan representasi generasi muda desa Banjararum yang menghadapi dilema antara kehendakan pribadi dan tekanan kolektif masyarakatnya. Nah, dalam perspektif ini, teori Gramsci menunjukkan bahwa hegemoni bukan hanya ditopang atau didominasikan oleh kekuasaan formal, tetapi juga diperkerutkan oleh persetujuan sukarelawan dari individu tersendiri yang ditanam oleh lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, masyarakat, kemudian ada norma lokal seperti itu. Nah, dalam tekanan sosial dan harapan keluarga terhadap Agus, proses hegemonisasi itu berlangsung melalui reproduksi nilai-nilai tradisional dalam institusi keluarga dan komunitas desa. Nah, kebetulan terlihat dalam reaksi Agus dan ibunya dalam cerpen Pamong terhadap dorongan yang menjadi Pamong itu tidak muncul dari aspirasi Agus sendiri, melainkan dari desakan moral ibunya demi mengangkat martabat keluarga dan senyum ibunya. Nah, Agus pada dasarnya ini tidak memiliki ketertarikan dunia, birokrasi, atau kepamongan. Ia hanya digambarkan sebagai seorang pemuda yang memiliki potensi dan semangat belajar, tetapi secara internal berminat inheren masyarakat menginginkan Agus sebagai pengganti dari Pamong sebelumnya. Nah, itu desakan dari salah satu desakan masyarakatnya itu adalah kiai. Nah, kemudian cerpen Pamong ini menggambarkan suatu tekanan sosial dan harapan keluarga terhadap Agus dalam proses hegemonisasi dalam konteks struktur masyarakat desa. Nah, proses ini bekerja sama melalui intuisi keluarga, komunitas, dan moral reproduksinya. Kemudian cerpen ini berhasil menampilkan sebuah hegemonisasi yang beroperasi secara halus, serta menginternalisasikan nilai-nilai dominan dalam kesadaran individu dan menciptakan situasi individu merasa bersalah bila menolak tidak mengikuti kehendakan kolektif. Nah, dalam konteks ini, cerpen Pamong tidak hanya merupakan karya sastra, tetapi juga refleksi sosiologis yang tajam terhadap dinamika kekuasaan, ideologi, kemudian ada identitas dalam masyarakat lokal Indonesia. Selanjutnya, Baik, selanjutnya akan dijelaskan terkait hegemoni moral dari Kami Tua Khairi dalam masyarakat Dusun Banjararum. Nah, di sini terdapat 4 poin. Yang pertama adalah Kami Tua Khairi ini sebagai figur hegemoni moral. Nah, menurut pandangan Gramsci,
kami tua Khairi ini merupakan simbol hegemoni moral kekuasaan yang diterima secara sukarela oleh masyarakat, bukan berdasarkan karena beliau hanya seorang pamong, tapi berdasarkan sikap dan keteladanannya. Jadi, kami tua Khairi ini dipandang oleh masyarakat bahwa ia itu memiliki keteladanan dan kebijaksanaan yang menjadi acuan warga bahwa hal tersebut merupakan cerminan dari hegemoni moral. Kemudian yang kedua adalah pengakuan dari masyarakat. Nah, warga Dusun Banjarum ini tuh mengakui secara gamblang, secara leluasa, secara langsung bahwa kebaikan kami tua Khairi ini itu sangat tercerminkan. Mulai dari ia menjabat sebagai kami tua, bahkan sampai ia meninggal itu masih tercerminkan. Dan itu sangat diakui oleh masyarakat Banjar Arum. Nah, ujian terhadap almarhum ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ditanamkan kami tua Khairi itu melekat pada masyarakat yang menjadi tolak ukur ideal dalam suatu struktur sosial masyarakat terkait moral yang tercerminkan. Dan yang ketiga adalah pengaruh dari tokoh atau figur kami tua Khairi ini terhadap tokoh Agus. Nah, tokoh Agus ini mengalami dilema batin karena hegemoni moral kami tua Khairi ini telah melekat dan menjadi tolak ukur di masyarakat, sehingga masyarakat desa ini memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap calon pamong berikutnya, di mana calon berikutnya adalah Agus. Jadi di sini Agus itu terbebani dengan ekspektasi masyarakat karena tolak ukurnya adalah kami tua Khairi yang dianggap sebagai kami tua paling bijaksana. Kemudian yang terakhir adalah hegemoni sebagai warisan sosial. Nah, kami tua Khairi ini meskipun sudah meninggal atau sudah wafat, tapi tetap hidup dalam ingatan masyarakat sebagai pemimpin yang baik dan mencerminkan hegemoni moral yang ia bangun sejak ia masih menjabat sebagai kami tua hingga ia meninggal. Jadi moral yang dia bangun itu menjelma menjadi narasi yang kultural yang diwariskan antar generasi di masyarakat desa Banjar Arum. Nah, selanjutnya adalah kita masuk pada bagian kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah cermin Pamong ini bukan hanya sekedar sastra, namun juga di dalamnya menggambarkan kekuasaan dan dominasi sosial yang dapat terjadi melalui penerimaan nilai-nilai moral dan sosial budaya yang dianggap wajar oleh masyarakat. Cerpen ini membuktikan bahwa karya sastra itu dapat mencerminkan kondisi sosial dan membangun kesadaran pembaca terhadap realitas-realitas tersebut dalam dunia kepemimpinan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi itu dia presentasi dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman yang sudah mau menyimak dari awal hingga akhir. Kami dari kelompok 2 mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi kawan-kawan.